nomor sertifikat, maka di sini adalah bukti pelatihannya. Kalau misalnya sertifikatnya tidak ada, terus Bapak masih punya, masih punya dokumentasi atau bukti kehadiran, itu bisa Bapak upload di sini, Bapak Ibu upload. Kemudian saran saya, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak bukti-bukti yang sudah hilang karena yang sudah bertahun-tahun atau ada musibah dan sebagainya. Nah, saran saya, Bapak Ibu siapkan surat pernyataan yang menyebutkan kegiatan mana saja yang tidak ada buktinya. Bapak Ibu buat surat pernyataan, terus sebutkan nama kegiatannya, bikin dalam Word gitu ya, dalam satu file. Kemudian Bapak Ibu tanda tangani dan mengetahui pimpinan Bapak Ibu sekalian. Pimpinan mengetahui, itu yang Bapak Ibu scan, kemudian upload di semua kegiatan-kegiatan yang tidak ada bukti. Sehingga itu bisa digunakan berulang kali. Jadi tidak perlu Bapak Ibu membuat surat pernyataan per kegiatan. Cukup Bapak Ibu rangkum dalam satu surat pernyataan kegiatan mana saja yang buktinya tidak ada, namun benar dilakukan. Ya. Dan itu Bapak Ibu tanda tangani mengetahui pimpinan Bapak Ibu. Pimpinan yang sekarang boleh atau pimpinan yang sebelumnya boleh. Yang penting ada yang bisa dijadikan sebagai saksi atau sebagai penjamin bahwa kegiatan itu benar dilakukan. Nah, itu Bapak Ibu upload. Tidak perlu di atas materai Bapak Ibu, cukup seperti tadi kata Bu Desi bilang, kita percaya bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu adalah benar. Jadi cukup melampirkan surat pernyataan itu saja. Kalau memang buktinya tidak ada, apalagi yang sudah lama ya. Tadi saya baca di chat itu buktinya hilang, pindah ke tempat kerja baru sehingga lupa kegiatannya, maka pakai surat pernyataan itu tadi. Sini juga bukan kompetensinya Bapak Ibu pilih. Pendidikan pelatihan manajemen juga sama seperti tadi yang Bapak Bu Desi jelaskan. Untuk menambahkan hanya mengklik di create, nama pelatihan, lembaga, kota pelatihan, negara, dan seterusnya ya. Kemudian untuk kode etik ada 2, ada referensi kode etik. Nah, di sini mencantumkan wajib 4 nama ternyata Bu Desi. Jadi tidak bisa kurang dari 4 nama ya Bapak Ibu, jadi wajib 4 nama. Saran saya yang mempunyai gelar IPM atau IPU. Semakin tinggi gelarnya, maka insya Allah poin Bapak Ibu juga semakin tinggi. Di sini mencantumkan masing-masing nama, alamat, nomor telepon, dan hubungan dengan pemberi kode etik. Lalu untuk pengertian pendapat dan pengalaman sendiri, di sini juga Bapak Ibu diminta untuk menulis minimal 100 kata, maksimal 200 kata. Seperti tadi kata Bu Desi, bahwa yang dicantumkan di sini adalah tentang apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kode etik, pendapat Bapak Ibu seperti apa, dan bagaimana pengalaman yang Bapak Ibu yang sudah terjadi dengan Bapak Ibu. Biasanya pengalaman saya membaca untuk tabel ini, pengalaman biasanya ini ya Bapak Ibu, kasus penyogokan misalnya pada saat proyek gitu, ada yang mengantar hadiah, kemudian dilakukan penolakan dengan cara itu bisa disampaikan dengan bahasa Bapak Ibu sendiri dan ditambahkan kegiatan yang terkait dengan K3LH. Jadi saya yakin semua pasti terkait dengan K3LH, bagaimana menerapkan K3LH dalam pekerjaan. Ini juga dicantumkan. Dan maksimal 200 kata. Saya kira tidak susah untuk merangkai. Yang susah itu adalah nanti bagaimana, mungkin Bapak Ibu akan menulisnya lebih dari 200 kata. Yang sulit itu nanti adalah bagaimana mengurangi kata-katanya. Itu saya kira masalahnya nanti di situ. Bukan ini. Karena menyampaikan pengalaman sendiri ini biasanya panjang ceritanya. Jadi cukup poinnya saja ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ketika ikut proyek, kemudian ada rekan kerja yang menawarkan upeti misalnya, kemudian saya menolaknya dengan bahasa ini gitu kan. Itu salah satu bentuk saya menerapkan kode etik dalam kegiatan sehari-hari saya. Seperti itu.
Di sini juga Bapak Ibu mencantumkan uraian kompetensinya. Lalu nanti jangan lupa untuk di-save. Lanjut ke kualifikasi profesional, tabel 31. Ya, di sini tertulis wajib input minimal 25 kegiatan. Pertanyaannya adalah, jika Bapak Ibu pengalaman kerjanya kurang dari 5 tahun atau kurang dari 10 tahun, apakah bisa mengisi 25 kegiatan? Saya akan mengatakan bisa. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa memecah kegiatannya, entah dibagi per periode, gitu ya. Misalnya proyeknya 2 tahun, Bapak Ibu bagi per tahun, maka sudah akan menjadi yang tadinya 1 kegiatan menjadi 2 kegiatan. Atau Bapak Ibu misalnya yang dosen ya mengajar ya, saya mengajar cuma 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah saja. Oh bisa, Bapak Ibu bisa cantumkan mengajar mata kuliah apa dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nanti dipecah saja kalau memang, atau dipecah per 6 bulan juga bisa per semester. Jadi Bapak Ibu pintar-pintarnya Bapak Ibu bagaimana mengklaim bahwa Bapak Ibu punya 25 kegiatan keinsinyuran. Untuk dosen mungkin membimbing pun itu termasuk dalam kegiatan keinsinyuran. Jadi bisa diklaim sebagai kegiatan di tabel 31. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang bekerja di praktisi, saya yakin Bapak Ibu tidak akan kesulitan untuk mengisi 25 kegiatan ini. Oke, ini seperti tadi untuk di-create nama instansi, kota, negaranya di mana, tahun awal, tahun akhir, nama proyek, posisi tugas, dan uraian. Nah, di uraian sini mohon dicantumkan besarannya ya Bapak Ibu, berapa besaran proyek Bapak Ibu. Seperti tadi kata Bu Desi juga, tidak perlu khawatir, pekerjaan saya kecil angkanya. Tidak apa-apa Bapak Ibu tetap cantumkan, karena itu berguna bagi penilai. Bagi dosen mungkin selain penelitian agak susah untuk mengklaim ya proyeknya. Proyek apa ya, penelitian mungkin cuma ada penelitian untuk dosen pemula itu kalau tidak salah 10 juta gitu. Aduh kecil ya. Nggak apa-apa, tetap dicantumkan. Karena itu adalah proyek, tetap dikatakan sebagai proyek. Jadi jangan khawatir kalau angka kecil nilainya kecil. Penilaian tidak hanya berdasarkan angka. Jadi ada banyak poin yang dinilai, sehingga jangan khawatir untuk masalah angka ini. Jangan lupa mencantumkan bekas, seperti tadi saya bilang, kalau tidak ada, gunakan surat pernyataan. Nah, semua kegiatan di tabel 31 ini bisa Bapak Ibu pecah di tabel 32, 33, dan 34, dan 35. Jadi semua kegiatan di tabel 31 itu bisa diklaim di 32, 33, 34, 35. Artinya, kegiatan di 32, 33, 34, dan 35 itu pasti ada di tabel 31. Ya, itu namanya double claim. Jadi pastikan kegiatan Bapak Ibu tuh kalau bisa masuk di semua, meskipun kita tidak penilaian untuk tabel 32, 33, 34, dan 35 ini hanya sifatnya pilihan, tapi itu bisa menambah poin Bapak Ibu sekalian. Dan ingat, pengalaman kami di majelis penilai, kebanyakan isian itu kurang di W2 dan W3. W3 yang paling kurang sekali. Jadi saran saya, sama seperti tadi Bu Desi, dibagi rata untuk di tabel 31 ini. Jadi kan uraian kompetensinya banyak nih Bapak Ibu. Uraian kompetensi sangat banyak nih, sampai P7 kalau nggak salah ingat. Nih, P7 ya. Jadi Bapak Ibu, saran saya sih di sini ambil W2, W3, W4 atau perbanyak di W2 dan W3-nya saja. P-nya ambil sedikit saja. Nanti untuk P ini Bapak Ibu bisa ambil di poin di tabel 32, 33, 34 sampai 35. Yang belum Bapak Ibu ketahui juga, selain itu saya lupa nih. Sebentar. Ya. Jadi poin kayak seperti W21 sampai